nama saya Asbina Bruginting. Saya dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum yang ke-9 sebagai tugas mata kuliah Biologi Dasar. Judul dari praktikum ini adalah Transportasi pada Tumbuhan dengan tujuan untuk mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalam. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan, di mana air berfungsi pada berbagai reaksi biokimia dalam protoplasma yang dikontrol oleh enzim. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu sebagai komponen protoplasma, menentukan subur pada sel, sistem angkutan, stabilitas dan pemindahan panas. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar dan sebagian besar terjadi di ujung akar dengan banyak rambut akar yang permeabel terhadap air. Selanjutnya, air dan zat-zat terlarut akan dialirkan ke batang dengan melawan gaya gravitasi dan menguapkannya ke udara melalui daun yang dikenal dengan peristiwa transpirasi. Gerakan vertikal air dan zat-zat terlarut di dalamnya terjadi melalui pembuluh angkut karena tenaga pendorong sebagai akibat perbedaan potensial tanah dan atmosfer. Tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut dan gaya kohesi antara molekul-molekul air. Faktor-faktor yang berpengaruh pada angkutan air dan mineral yaitu suhu, konsentrasi ion hidrogen atau pH, cahaya, pengudaraan tanah, interaksi ion dan pertumbuhan tanaman. Alat yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama mikroskop, yang kedua gelas objek dan gelas penutup, yang ketiga batang pengaduk, yang keempat cutter, dan yang kelima adalah toples. Dan untuk bahan kita menggunakan yang pertama tumbuhan pacar air, yang kedua pewarna, dan yang ketiga air. Cara kerjanya adalah yang pertama, sediakan larutan pewarna yang terdiri dari air dan pewarna kira-kira 300 ml dan tuanglah ke dalam toples. Yang kedua, siapkanlah sebuah tumbuhan pacar air lengkap dengan akar, batang, dan daun yang segar dan sudah dibersihkan dari tanah yang melekat pada akarnya. Yang ketiga, masukkanlah tumbuhan tersebut dalam toples yang berisi larutan pewarna dan biarkan selama kira-kira 1 hari. Amatilah yang terjadi pada batang, cabang, dan tulang daun tumbuhan tersebut. Untuk yang keempat, buatlah sayatan melintang bagian batang, cabang, dan tulang daun tersebut setipis mungkin dengan cutter. Amatilah di bawah mikroskop dan gambarlah. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat larutan warna. Di sini sudah tersedia air, kemudian pewarna. Pertama kita akan masukkan pewarna ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai merata. Kita tambahi lagi. Larutan pewarnanya sudah jadi, kemudian kita tuang ke dalam botol plastik. Setelah itu kita masukkan tanaman pacar air ke dalam larutan warna. Ini merupakan tanaman pacar air. Untuk mengamatinya, tumbuhan ini kita biarkan selama 1 hari.
Kita bisa lihat pada batang ada berwarna merah. Ini menandakan bahwa larutan air sudah terserap ke atas batang. Kemudian kita akan memotong batang untuk melihat warna merah di dalamnya. Ini merupakan hasil sayap melintangnya. Kemudian ini akan kita amati di bawah mikroskop. Ini adalah hasil pengamatan di bawah mikroskop. Hasilnya sebagai berikut. Pembahasan yang pertama, jaringan apakah pada tumbuhan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun? Jawabannya adalah jaringan xilem. Yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan air dapat diangkut oleh tumbuhan dengan melawan gaya gravitasi? Jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama, tenaga pendorong sebagai akibat perbedaan potensial air tanah dan atmosfer. Yang kedua, tenaga hidrasi dingin pembuluh angkut. Dan yang ketiga, gaya kohesi antara molekul-molekul air. Kemudian yang ketiga, sebutkan dua macam jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Jawabannya adalah yang pertama ada pembuluh xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua ada pembuluh phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan.